Halo semuanya, selamat datang kembali di Krea ID. Hari ini kita kembali melanjutkan podcast dengan special guest kita yaitu Dianda pada sesi kedua pada hari ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja lanjutkan ke sesi kedua podcast kita dengan Dianda. Let's go. Halo semuanya, kami dari Crear ID. Jadi di podcast hari ini kita bakal bahas satu topik yang menarik juga trending di berita-berita saat ini, di masa-masa saat ini. Salah satunya adalah why we still comparing ourselves. Kenapa kita masih sering membandingkan diri kita dengan orang lain? Itu merupakan salah satu topik yang bagus sekali dibahas di podcast kali ini. Ya, banyak juga orang-orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama ya saya pun juga mengalaminya juga, dimana kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang tua juga kadang-kadang membandingkan diri dengan orang lain. Ini merupakan satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Yuk, silakan. Jadi kita akan bahas tentang topik why we still comparing ourselves. Nah, kadang-kadang kita bukan kadang-kadang sih, sering banget buat kita meng-comparing diri kita dengan orang lain, dengan teman kita, misalnya dari segi prestasi, dari segi kepintaran dan banyak hal. Dan kadang-kadang pun orang tua kita juga pernah membandingkan kita dengan teman kita. Nah, itu sering kali. Nah, menurut teman-teman pernah nggak mengalami peristiwa kayak gitu? Itu tentunya pernah sekali ya, terutama ketika kita mungkin mendapatkan nilai yang jelek mungkin. Dan ketika kita mendapatkan nilai jelek, kadang-kadang orang tua kita suka membandingkan, mengatakan, oh nilai anak A, anggap saja anak A ini dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Oh kamu anak A, nilaimu itu loh kok bisa di bawah nilai anak B, padahal nilai anak B itu padahal kamu nilai anak A lebih pintar daripada anak B itu. Nah, mungkin ya silakan masih lanjutkan. Ya mungkin yang lain pengalaman tentang yang lain ada yang merasakan kayak Chelsea gitu, atau Kennedy dan JD mungkin ada punya pengalaman mungkin dibandingkan dengan orang tua kalian atau dibandingkan sama teman-teman kalian sendiri. Mungkin ya Anda mungkin juga punya pengalaman. Ya Alex silakan. Kalau aku pasti pernah sih, kayak ini bukan orang tua aku yang ngebandingin, tapi kayak diri kita sendiri ngebandingin sama teman-teman kita. Misalnya kayak aku udah belajar segini, kenapa dia dapetnya lebih tinggi, kenapa aku enggak? Ya sih, setuju juga. Kadang-kadang kita juga membandingkan diri, masa kok merasanya kok nggak ini ya, nggak apa, kita kok merasa di bawah, masih kurang. Dan kita mungkin juga dikarenakan kita yang merasa kurang, kita ingin selalu sempurna juga. Mungkin Alex ada ingin menambahkan, mungkin Alex punya pengalaman juga. Ya mungkin saya sama seperti Mark dan Dianda. Oke. Mungkin JD atau Kennedy atau Chelsea mungkin punya pengalaman membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain atau dibandingkan oleh orang lain dan lain sebagainya. Mungkin Chelsea mungkin ada pengalaman membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, atau orang lain membandingkan dirimu dengan membandingkan dirimu dengan orang lain, atau Kennedy mungkin. Silakan. Sebenarnya mungkin ada pengalaman kayaknya ya, mungkin kayak gitu ya, pengalaman kita yang sering kita alami selama ini ya. Oke, kita di sini kan banyak sekali anak-anak yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain atau orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dikarenakan apa ya biasanya? Mungkin ada yang punya pengalaman kenapa kok kita itu bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, atau orang lain yang membandingkan diri kita dengan orang lain lagi. Itu karena apa ya menurut kalian? Menurut aku sih mungkin karena kita kurang puas, terus kita kayak kurang pede sama diri kita, terus kita pengen lebih baik dari orang tersebut yang dapetnya lebih tinggi dari kita. Kita pengen kayak mungkin
kadang kita ngerasa kayak kita pengen jadi paling pertama gitu. Ya setuju juga sih kan. Kadang-kadang kita kan juga merasa oh kita kayak mungkin itu dikarenakan juga karena iri, dimana kita punya rasa iri hati terhadap orang lain itu. Oh kayak kok aku merasa aku nih selalu di bawah dia ya. Jadi Ya, setuju. kita merasa untuk selalu pingin lebih di atas dia, bahkan lebih di atas daripada orang lain. Ya mungkin dari kalian udah punya pengalaman iri hati dengan orang lain sehingga kalian kadang-kadang membandingkan diri kalian dengan orang lain, mungkin Alex atau Kennedy atau JD atau Chelsea mungkin. Oh, aku pernah. Aku kan suka banget sama pelajaran sosiologi kan. Terus karena aku suka banget, jadi aku kayak pengen kalau aku suka pelajaran ini, terus aku bisa, harusnya aku nilainya bisa dapet tinggi. Tapi ada temen aku yang kurang bisa sosiologi, tapi ternyata nilainya lebih tinggi daripada aku karena dia belajar gitu. Setuju sih, kadang-kadang kita juga merasa gitu. Mungkin Mas Elo mau lanjutkan? Kalau dari aku sih pengalaman kalau misalnya aku pernah ikut olimpiade di SD, olimpiade ilmu pengetahuan alam. Wow. Ya aku nggak bisa kurang wow ya udah biasa. Nah aku pada saat itu lolosnya cuma di semifinal doang, finalnya nggak masuk karena ya nggak tahu karena penilaiannya terhadap juri seperti apa. Baru di situ aku kayak merasa diri aku pada saat ikut lomba itu kayak nggak, kayak dalam pikiranku itu kayak kamu itu lemah, kayak kamu itu nggak Di nggak bawah sekuat orang lain atau gitu nggak lah ya. sehebat Harusnya bisa teman-teman. lebih Tapi gitu. pada saat aku Ya sih setuju juga sih. tapi pada saat aku setelah keluar dari ruang lombanya, aku refleksikan diriku bahwa aku udah hebat sampai masuk semifinal, itu udah perjuangan banget. Ya. Itu pengalamanku. Ya, wah, keren banget. Berikan tepuk tangan. Ya tepuk tangan juga ya. Ya terima kasih Mas untuk pengalamannya juga. Ya mungkin ya kita kan juga banyak mengalami kita membandingkan diri kita sendiri, iri hati dengan orang lain dan lain sebagainya. Ya namun di sisi lain itu juga memberikan suatu dampak negatif yang kadang-kadang bisa membuat kita, dikarenakan sesuatu yang kita inginkan, misalnya kita iri hati dengan orang lain, lalu kita ingin lebih tinggi daripada orang lain, lebih tinggi dan seterusnya lebih tinggi terus, namun kita tidak berhasil, kadang-kadang itu bisa membuat kita depresi, dan depresi itu kadang-kadang juga bisa membuatkan kematian. Nah, coba bisa dijelaskan mungkin oleh Marcel atau Diana dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau menjelaskan karena itu bisa terjadi. Ini misalnya kita ada mungkin beberapa alasan yang buat kita mau dapat nilai tinggi. Salah satunya misalnya buat dapat pujian dari guru kita atau dari orang tua kita atau dari siapapun. Terus setelah kita dapat pujian itu, kita pasti kayak terobsesi dengan pujian itu. Jadi kita bukannya malah seneng terus mau coba lagi, kita malah jadi terobsesi. Jadi pas kita nggak dapet pujian yang harusnya kita dapet, kita jadi down, kita nggak pede, kita jadi nggak mau coba lagi. Ya setuju juga sih, kadang-kadang aku sendiri juga mengalami seperti itu, dimana ketika aku ingin mencoba lebih tinggi daripada orang itu, nggak berhasil, akhirnya muncul rasa dengki, iri hati dan lain sebagainya, masih berusaha terus bahkan sampai menjauhi orang itu, dan akhirnya itu bisa kadang-kadang membuat ya depresi gitu, masa aku ini memang lemah, aku ini memang nggak bisa apa-apa gitu. Oh ya, sama karena kita pengen lebih baik, kita iri, kita jadi cobanya tuh kayak sampai kita mencoba sampai kecapean, terus kita buru-buru, itu kan kurang bagus. Iya sih. Ya, harus itu mungkin lanjutkan. Ya benar. Jadi kayak lebih tanpa kita sadari, kalau kita selalu mengcompare diri kita dengan orang lain, itu sama saja kita menjauhkan jiwa sosial kita kepada orang lain. Karena apa? Karena ya kita sudah istilahnya, aku mau ngalahkan si A, aku mau ngalahkan dengan cara apapun. Nah dia istilahnya kayak ada dendam pribadi kepada si A ini. Nah padahal yang sebenarnya kalau kita
harusnya kita tidak mengkomerkan diri kita dengan si A itu, tapi kita bersama berusaha bersama-sama berusaha dengan si A. Nah itu kayak istilahnya Betul. we grow by helping others grow. Benar sekali, setuju. Ya, Oke, kayak kenal. ya, oke, ya. Mungkin Marcel lanjutkan. Oh, aku tahu, Nah, aku boleh nambahin nggak? Tadi kita sudah Oke, Dianda tadi mau ngomong. Dianda. Oh, kadang kalau misal kita banding-bandingin diri kita kadang suka, kita kan kalau ngebanding-bandingin diri, kita pasti ngebanding-bandinginnya sama yang lebih tinggi dibandingkan kita kan. Terus itu kayak bikin kita kurang bersyukur, karena pasti ada lebih banyak orang yang di bawah kita, terus lagi nyoba buat naik ke atas juga. Ya sih, setuju. Oke. Nah, kita tadi sudah bahas tentang apa sih tentang why we still comparing ourselves, baru dampak yang kita alami kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, solusinya sekarang kita bahas tentang solusi yang tepat untuk permasalahan dalam diri kita seperti ini. Nah, bisa kasih solusi dari teman-teman. Menurut teman-teman apa solusinya dari kebiasaan kita selalu membandingkan diri dengan orang lain? Alex. Ya, mungkin Alex mau memberikan solusi. Ya, intinya itu bersyukur. Ya, apa yang kita punya ya bersyukur. Ya sih, setuju juga. Just simple. Kennedy, kasih solusi. Menurut Kennedy, bagaimana? Ya mungkin kita tuh tidak hanya harus bersyukur aja ya, kita itu harus mungkin kita harus kerja keras terus menerus agar kita itu tidak dibanding-bandingkan oleh orang lain, seperti itu. Setuju, Hashtag jadi kerja kita keras. kita lanjut. jangan Dianda mungkin lanjutkan, silakan. Dianda. jadi kita jangan terlalu fokus pada orang lain, kita fokusnya pada diri kita, karena pasti kita kalau kerja keras terus pasti kita bakal bangkit sendiri, kita bakal improve sendiri. Ya sih, setuju. Ya, solusi kita itu intinya adalah terus kerja keras. Dan ketika kita melihat ada orang lain yang lebih tinggi daripada kita, mungkin dalam segi nilai, dan segi lainnya, itu ya kita syukuri aja. Apa yang kita sudah miliki mungkin sudah semaksimal yang menurut kita sudah semaksimal, atau ya semaksimal mungkin yang kita sudah bisa, ya sudah, kita syukuri saja. Namun jika kita masih ragu-ragu apakah yang kita lakukan ini selama ini sudah maksimal atau tidak, mungkin kita bisa tanyakan orang yang sudah sering sudah berpengalaman berteman, mungkin berkeluarga juga dengan kita. Contohnya kayak ayah ibu kita, kan lebih dekat dengan kita. Itu bisa mungkin kita tanyakan, apakah selama ini usaha yang kita telah berikan ini sudah maksimal? Kalau sudah maksimal, dari situ kita bisa merefleksikan diri. Apakah selama ini kita ini sudah memberikan yang terbaik? Kalau sudah memberikan yang terbaik, sudah semaksimal mungkin, ya kita syukuri saja. Tapi kalau masih belum, ya kita coba usaha sekeras mungkin, kerja keras terus. Tapi jangan juga menyerah. Memang banyak tantangan ketika kita berusaha untuk jadi maksimal, memang banyak tantangannya, mungkin malas dan lain sebagainya. Namun kalau kita terus bekerja keras, berusaha melawan segala godaan yang ada, pasti akan bisa. Ketika kita sudah maksimal dan ternyata lebih daripada orang yang kita memang ingin kita jadikan nomor 2 lah. Jadi kita ingin jadi nomor 1 di salah satu segi bagian itu, misalkan di bagian nilai. Ketika kita sudah menjadi nomor 1 di sana, janganlah kita jadi sombong. Tetap syukuri itu dan gunakan apa yang kita sudah miliki itu untuk dibagikan pada orang lain. Ya itu sih menurutku. Oh, sama ini kita harus kurangin kayak iri dengki sama orang lain. Misalnya kita iri sama si A karena dia lebih tinggi dari kita, terus biasanya kita jauhin, terus kita bakal coba kayak apapun buat ngalahin dia. Nah, menurut aku daripada ngejauhin, kita belajar dari orang yang lebih tinggi dari kita. Kita tanyain, kamu ngapain aja kok bisa begini? Jadi kita lebih mending belajar dari orang lain. Iya sih, betul. Tapi sebenarnya itu gini, jika kita iri itu
kita bisa menghalalkan segala cara demi kita bisa di atasnya Benar. seseorang tersebut. Iya benar. Emang banyak godaan ketika kita iri hati, itu banyak godaan kita untuk bisa menghalalkan segala cara supaya kita bisa lebih tinggi daripada dia. Karena itu ya betul sekali kata Dianda, kita harus kurangi iri hati, dengki hati dengan orang lain itu. Karena iri hati dan dengki hati itu bisa membuat kita untuk menghalalkan segala cara. Seperti yang bilang Alex, menghalalkan segala cara untuk menjadi nomor satu di bagian itu. Dan mengalahkan orang yang kita ingin kalahkan itu. Benar juga tadi kata Dianda, dimana kita bisa mungkin nanya pengalaman orang yang memang kita rasa, oh dia lebih tinggi daripada kita. Mungkin kita bisa tanyakan, oh gimana caranya sih kamu bisa jadi dapat nilai bagus, mungkin bisa jadi nomor satu di kelas dan lain sebagainya. Kamu bisa tanyakan, oh gimana sih caranya? Dari situlah coba kamu mungkin ikuti sarannya dia. Dan siapa tahu saran itu akan berguna dan mungkin dari saran itu bisa membantu kamu untuk mungkin mengalahkan dia atau bisa setara dengan dia. Di sini kita tidak juga untuk tidak menginginkan dia juga tidak mengajak para penonton untuk mengalahkan orang lain. Jadi maksudnya membuat diri kita Intinya tuh itu gini, punya kemauan untuk lebih tinggi ya. bukan bahasanya bukan mengalahkan tapi Ya, berkompetisi. betul. Kompetisi boleh, tapi berkompetisilah secara sehat. Jangan berkompetisi yang tidak secara sehat. Misalkan menghalalkan segala cara seperti yang dibilang tadi oleh Alex. Itu tidak kami sarankan karena itu sangatlah tidak baik. Ya. Oke, ya kita lanjut saja. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya ya, yaitu sekolah di Surabaya versus sekolah di Depok. Oke, Marcelo bisa mulai. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang topik yang pertama tentang permasalahan perbandingan diri kita dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan bahas tentang topik yang selanjutnya yang tidak kalah seru dari topik yang pertama, yaitu tentang budaya ataupun apa istilahnya kebiasaan anak sekolah di Surabaya maupun anak sekolah di Depok atau Jakarta. Nah, sebelum itu kalau boleh tahu bisa dikasih tahu pengalaman ataupun kebiasaannya anak-anak Depok. Mungkin Dianda bisa ceritakan dari pengalaman Dianda bagaimana? Dianda bersekolah di Surabaya maupun pengalaman Dianda bersekolah di Depok gimana? Kalau di Surabaya aku belum pernah sekolah di Surabaya, tapi pastinya yang aku tahu itu pelajarannya, aku pernah dengar dari temen aku pelajarannya tuh beda karena kalau di Surabaya bahasa Jawa, kalau di Depok bahasa Sunda. Bener gak itu? Terus kalau dari pengalaman aku sekolah di Depok itu kalau banyak event, tapi eventnya tuh lebih ke pengembangan non-akademik dibandingkan yang kayak Car Free Day. Karena menurut aku orang-orang di Depok itu kurang aktif dibandingkan orang di Surabaya. Oke. Menurut Dianda, segi yang baiknya dari mungkin menurut Dianda, mana sih sekolah yang sebenarnya menurut Dianda itu lebih Dianda inginkan untuk bersekolah? Di Surabaya kah atau di Depok? Alasannya kenapa? Menurut aku lebih pilih di Depok karena menurut aku aksesnya itu lebih gampang. Terus misalnya ada event di Jakarta, kan kalau dari Surabaya ke Jakarta mungkin agak jauh, tapi kalau Depok ke Jakarta mungkin distance-nya itu lebih kecil. Ya, benar. Oke. Ya, kalau berdasarkan mungkin masih bisa lanjutkan. Mungkin Diana boleh ajarin bahasa Sunda dikit-dikit boleh. Boleh lah, mungkin melanjutkan sedikit bahasa Sunda. Mungkin Sunda. Nanti kita ajari juga aksara Udah, Jawa. Perkenalkan diri aja ya. Perkenalkan diri. Gimana? Nah, dah. Boleh perkenalkan diri aja. Wilujeng Enjing, tebak itu apa? Oke. Wilujeng Enjing, Nami Abdi Dianda. Perkenalkan nama saya Dianda. Ya, betul sekali. Perkenalkan nama saya. Aku
santai. dari perwakilan dari Jawa. Ayo. Bumi Apa? Abdi. Dari Jawa, Bumi Jawa, Abdi di Depok. Bumi Abdi di Oh. Depok. Wong Jawa. Oh, yuk wong Jawa sapa nek sini wong Jawa. Iya, orang Jawa ajarin. Wong Jawa. Kalau di Sunda Oh, ada Alex. aksara Jawa, aksara Sunda. Marcelo, kita off cam. Ya, oke. Gak jelas. Ayo nyalakan kamera. Ayo. Pilih jengling nami api jadi. Tuh. Nah, ya benar itu bahasa Sunda. Bumi api nak Saturnus. Oke, Bumi ya, mungkin Abdi. Marcelo bisa mengajarkan apa aksara Jawa atau bahasa Jawa. Oke, silakan Marcelo. Malam. Kita berikan waktu untuk Marcelo 5 menit. Kunaon Apa, atuh aku? AA Marcelo off cam. Oke. Ya, oke. Bahasa Jawanya sedikit ya, karena aku bukan orang Jawa. Ya perkenalan aja. Eh, Satu-satu orang nanti kasih perkenalan. oke? Alex, Zeki, Kennedy juga. Ya, aku juga. Sorry, bahasa Batak. Sugeng Marcelo. Enjang. Bahasa Batak nanti aku ajar. Enjang itu Nah, ini yang Jawa dulu. tukang enjang itu kapan ya Marcelo ya? Sugeng apa? Tukang enjang itu Sugeng pagi hari atau enjang. malam hari ya? Iya, aku nggak bisa malam hari, nggak tahu. Aku bahasa Jawanya malam hari apa? Sugeng Sugeng dalu jeneng kumak. Oh, Sugeng Galuh. Dalu apa sih? Dawuh. Tahu. Oh, Sugeng Dawu. Sugeng Dawu. Ya. jeneng kumar. Sugeng Dawu. Kulo jenenge Marcelo. Kayak bahasa Kulo lu. jenengi Dianda. Oke. Nah, ya, Segung betul. Segung Dawung. Di Sunda ada aksara Sunda kah? Ada apa? Aksara Sunda. Aksara Sunda. Aksara Sunda itu apa tuh? Gak ada ya. Aksara Kayak- Sunda itu apa tuh? Gak ada kan? Gak ada Mas. Gak ada. Aksara Jawa, Anacaraka. Huruf Latin. Anacaraka. Apa ngomong sih? Oke. Kayak bahasa Sanskerta gitu, tulisan Gak ada, gak ada. Kayaknya Gak ada. Oh, nggak ada. Gak ada. Oke. Kalau di Batak gimana Marcelo? Silakan. Ya, Marcel kan orang Batak ini. Kalau apa? Coba ngomong bahasa Batak, apa perkenalan aja kan kamu tidak bisa tuh. Aku tahu kamu bisa. Gini. Tolong gini nih bahasanya. Pamanku sedang berkebun di kebun. Enggak saya. Oh, iya, Ya, biar susah. perkenalan aja, Jangan. perkenalan Aku aja. nggak terlalu fasih juga bahasa Batak. Aku nggak terlalu. Ya. Saya perkenalan. Aku mikir dulu katanya. Terus, aku tanya waktuku dulu. Wah, Kita lanjut aja. Oh, lanjut aku aja. tahu, aku tahu. Aku Oke. ajarin cara ngitung bahasa Padang karena aku dari Padang asalnya. Bahasa Minang. Cie itu 1, cie, 2, 3, sampai 5, 6, 7. Dah lupa lagi. Oh, itu apa berapa kata mirip kayak kayak apa bahasa Jawanya angka juga ya, bahasa Jawa. Itu masih satu pulau dengan Iya, dua. Ya makanya saya Duanya makanya Sunda. ya masih sama kan angkanya. siji loro telu papat lima enam itu wolu. Siji loro telu papat limo, siji itu 1, loro itu 2, terus Kilo, Telu. telu itu 3, opat, papat itu 4, papat. limo itu 5, 6 itu Papat atau opat? papat. 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 Oke. Papat itu orang tua. Enggak, Papat. papat. Itu beda. Beda jadi. Terus Kalau tulang kalau limo itu 5, 6 itu 6 itu 6, Itu. itu 7, kalau misalnya swida selawe rong likur Nah, itu beda. Kan Alex Itu kan lebih Alex tahu. mendalam lagi. Coba. Lebih mendalam lagi. Oh, Itu aku ada lagi nih. Oke. Ngitung bahasa Mandarin. Oh, itu bahasa Mandarin, Nes. Kita Ki ersan se u Leo. leo. ya udah Ini kita bener. Selain itu udah lupa. Coba. Angga Oh, Oyo ayo. Cipak Jose. Nah, di sini kebetulan kita punya spesialis bahasa Mandarin dari Medley Chelsea. Silakan. Medley Chelsea. ya silakan Ya, Mengajarkan Chelsea bisa bahasa bahasa Mandarin.
waktunya kita berikan untuk chat. Oke, perkenalan menggunakan bahasa Mandarin kemudian diterjemahkan. Oke, silakan. 大家好，我叫 Chelsea. Halo semuanya, nama aku Chelsea. Eh, eh, Umur berapa gitu? Saya 我 tinggal 是 di 八年级的学生。aku kelas 8. 我是14 岁. Aku umur 14 ya seperti itu. Oke, ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Amazing. Ya, dia merupakan salah satu anak yang pintar dalam bahasa Mandarin di sekolah kita. Kelas 8. Keren Mar. Oke, ya mungkin kita lanjutin ke topik selanjutnya ya. Ini ada satu bahasa lagi nih. Oke, coba jadi silakan mau membahas bahasa apa nih? Jangan bahasa yang lain. Ini Bahasa bahasa apa? cukup terkenal ya. Jaksel. Nih, Enggak. tipis-tipis. Oh, Which is Jaksel. literally kayak gimana ya? Which is literally. Oke dah. Nggak jadi deh. Oke, kita lanjut saja. Ya. Kita lanjut saja ke My nama. mulai dulu yaitu adalah Q&A. Ya, silakan Marcel. Enggak, bentar. Sebelum ke Q&A, aku mau tanya tentang, kan kalau di Surabaya itu apa ya? Kebiasaan-kebiasaan anak Surabaya seperti apa sih? Ya. Anak SMP Surabaya. Yang selama ini mungkin kamu pernah tahu gitu Iya. kan, kamu memang ya Temui. nggak sekolah di SD, tapi kan mungkin kamu pernah dapat informasi dari temanmu mungkin atau dari mana gitu. Kateri arek. Ini nanya ke aku kah? Ya, ya benar. Oh, kebiasaan murid Surabaya. Ya benar. Menurut kamu kebiasaan anak murid anak-anak Surabaya mungkin sama kebiasaan anak Depok menurut kamu yang kamu ketahui aja. Sejujurnya aku kurang tahu. Kurang tahu. Yang aku tahu cuman perbedaan pelajarannya dong. Karena aku Anak-anak di Depok menurut kamu gitu gimana? Mungkin seru atau Mas? seru, terus kalau aku bisa bilang banyak banget dramanya, tapi biasalah anak remaja. Ya, Terus narsis banget, eksis banget. Oh, itu di SIB juga ada. Iya benar. Ya, oke langsung kita lanjutkan saja ke Q&A. Yuk, Silakan Marcelo, kita Q&A. Yuk, Marcelo. Udah bersiap Jadi kan? di sini, Aku. di sini Ya. kita memiliki teman yang ahli di bidang segalanya. Di pelajaran, di Fisika, PS. ya pelajaran semuanya fisika, kimia, biologi, prakarya, Jadi bahasa Marcelo ini Jawa. sering peringkat 1 di kelas. Silakan. Di kelas maupun di Enggak. Oke, ya Nah, kita lanjut dan aja juga langsung dia ke tuh Q&A. kalau lomba-lomba nggak pernah pakai jalur dalam, nggak pernah. Kita lanjut saja langsung ke Q&A aja ya, teman-teman ya. Ya, silakan Mas itu. Q&A ya lebih, kalau dari aku ya pertanyaanku lebih suka budayanya di Surabaya atau lebih suka budaya di Depok? Budaya misalnya kayak apa ya, ada hari tertentu misalnya, ya pokoknya adat Surabaya sama adat Depok, lebih suka mana? Aku lebih milih adat Surabaya sih, karena menurut aku lebih fresh. Kayak karena kalau Depok mungkin udah sering aku lihat, tapi kalau di Surabaya mungkin jarang, terus kayak lebih fresh aja liatnya. Ya mungkin Alex, Kennedy atau Jedi mungkin mau bertanya. Budaya apa yang mungkin Dianda tahu di Surabaya? Setahu Dianda aja. Apa gitu mungkin. Aku kurang tahu jujur. Oke. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Marcelo. Jadi mau tanyakan mungkin Jedi? Mungkin Atau- nggak ada ya. Oke. Dianda aku mau tanya. Pelajaran selain sosiologi yang kamu suka apa? Selain sosiologi. Selain Aku sosiologi. suka art, aku suka ngelukis, terus aku juga lumayan suka geografi. Oke, geografi.
Mungkin oke. Ini kita lanjutkan saja ya. Situ. Mana? Yang lain ada yang nanya dari Charles Kennedy? Jesse Kennedy mungkin dia tanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya. Lanjutkan. Biar nanti kalau misalnya nggak ada tanya, biar kita stop dulu recordingnya. Nah, Waktunya Ya. mau habis dong. nggak ada ya. Oh, Oke. Ikan teri. Sekian dari kami. Podcast Open Your Mind. Kami mengundurkan diri. Ikan teri, ikan tongkol. Yuk kita taat protokol. Terima kasih. Bye.